Kami diberi tugas untuk tahun ketiga, tahun keempatnya, berarti mandiri Bapak Ibu ya. Kami sudah laksanakan PSP itu 3 tahun. Nah sekarang ini masuk tahun keempat. Nah ini mandiri. Kami diberi tugas oleh kementerian untuk melaksanakan pengimbasan. Jadi pada saat itu kami dipanggil di Bintek, itu di Palembang dari kementerian dan BPMP. Jadi bukan BPJ, BPMP. BPMP memberikan data bahwa untuk Oku Timur itu angkatan 1 untuk SMP ada 5 sekolah yang angkatan 1. Kemudian sekolah yang perlu diimbas itu ada 27 sekolah. Jadi artinya Bapak Ibu, dari seluruh SMP di Kabupaten Oku Timur ini, negeri dan swasta, ada 98 sekolah, 27-nya yang perlu mendapatkan pengimbasan tentang peningkatan atau implementasi kurikulum merdeka. Katanya dari rapor pendidikan. Jadi kami tidak memilih tapi ditugaskan oleh kementerian, diberikan daftar bahwa mungkin sesuai dengan wilayah Bapak Ibu ya. Jadi seperti kami SMP Negeri 1 Martapura, Mandiri Bangsa Raja, SMP Negeri 1 Buai Madang, Tulungan Nyawa, kemudian SMP NU Tugasari. Nah, itu 3 jatah kita. Kemudian juga ada SMP 2 Martapura, ada SMP Pak itu BMR ya, ada 5 sekolah, mereka juga mendapatkan tugas masing-masing. Sehingga dari 27 sekolah yang harus diimbaskan itu, karena satu sekolah hanya boleh 3 maksimal. 5 sekolah PSP itu hanya dikali 3 hanya 15 sekolah. Nah, artinya dari 27 tadi Bapak Ibu hanya 15 sekolah yang mendapatkan pengimbasan. Yang lain tidak. Karena itu pun berdasarkan kementerian lagi yang menyeleksinya. Oh ini tak bisa, ini sudah seperti kami ada SMP YIS. Nah mungkin pertimbangannya ini jadi tidak perlu diimbas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa SMP Negeri 1 Martapura tidak lebih baik. Kita sama, kita setara. Bukannya kami lebih hebat, tidak Bapak Ibu. Kita sama, hanya kebetulan SMP Negeri 1 Martapura lebih dahulu mendapatkan tentang kurikulum merdeka selama 3 tahun. Jadi jangan wah itu hebat enggak Bapak Ibu ya. Kita sama bahwa SMP Negeri 1 Martapura dan SMP BP Bangsa Raja setara. Kita intinya pada saat ini akan sharing, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang tujuannya sama untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan terutama meningkatkan kompetensi guru. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan ini berjalan selama 6 bulan. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti this is not the only one. Ini bukan pertemuan pertama. Kita akan ada lagi nanti Bapak Ibu. Entah nanti di bulan berikutnya, bulan Oktober, November, Desember kami sudah laporan. Nah, kemarin untuk Agustus, Juli memang baru perencanaan. Kemudian Agustus kita ketemu di dinas ya Pak ya. Dengan 3 sekolah dan kepala sekolah itu kami sudah bertemu, itu sudah masuk ke dalam pertemuan pertama. Nah ini masuk ke dalam pertemuan kedua. Jadi nanti selanjutnya Bapak Ibu, entah Bapak Ibu yang ke sana atau kami yang ke sini lagi. Dan di akhir kita minta tagihan. Mungkin akan ada penugasan yang harus Bapak Ibu selesaikan dari apa yang kami sampaikan. Jadi nanti untuk kami buat laporan bahwa ini hasilnya dari kegiatan pengimbasan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya kita sama-sama saling berbagi apa yang telah kami lakukan akan kami tularkan semua. Kami berikan kepada Bapak Ibu. Nah kemudian apa yang jadi kendala Bapak Ibu nanti sharing. Kalau untuk menyelesaikannya
impossible. Nggak mungkin kita akan bisa mengubah rapot pendidikan dari yang merah menjadi hijau langsung dalam kurun waktu 4 bulan. Ya, tidak. Saya kira itu it's very hard ya Bapak Ibu ya. Bahkan kami sendiri pun di sekolah kami tidak mudah. Kenapa? Karena ketika pelaksanaan ANBK yang menjadi sampel yang memilih adalah kementerian. Kita tidak bisa menentukan anak-anak yang oh ini bagus-bagus nih kita pakai. Nah, ternyata tidak. Kita bisa tahu bahkan anak-anak yang literasinya sangat rendah terpilih untuk menjadi sampel. Dan itu akan menjadi raport pendidikan kita. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita sudah bismillah niat menjadi guru, insya Allah ya kita bangga jadi guru. Bangga kan Bapak Ibu ya? Iya bangga karena nggak bisa ada presiden ada oh ya Pak Markuat yang itu tetangga terdekat. Saya terus lagi. Lanjut Bapak Ibu ya. Jadi tadi Bapak Ibu kita akan berlangsung sampai bulan November. Nanti Desember pelaporan, kemudian akan ada tugas atau tagihan. Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi, misalnya saya dengan Pak Ridwan, Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah, kemudian Wakakurikulum dengan Wakakurikulum, kesiswaan dengan kesiswaan, guru dengan guru. Silahkan, tidak apa-apa, insya Allah Bapak-Bapak Ibu tidak ini ya, kita terbuka semua ya Bu ya, untuk memberikan apa yang kita punya ya. Nah, kami tidak pelit-pelit insya Allah. Ini ambil silahkan. Nah, cuma jangan dikopas mungkin ya. Kita ATM saja tidak apa-apa. Niat kita sama tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum di SMP Negeri 1 Martapura, saya di SMA 1 Buai Madang. Sehingga siswa yang dari SMA kami itu SMA Negeri 1 Buai Madang banyak dulu anak-anak dari sini. Jadi saya tahu bagaimana karakter lingkungan kita. Ya setiap daerah punya karakter masing-masing Bapak Ibu. Itu memang apa sudah menikah Bapak Ibu. Saya mendapat jatah ini ya, saya ngajar ya. Gitu. Kurikulum Merdeka yang kita laksanakan sekarang ini Bapak Ibu, bagi kami PSP Angkatan 1 sudah tahun ketiga, tapi bagi Bapak Ibu masih tahun pertama ya. Jadi kelas 7-nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 8 dan 9 masih K13 ya. Kemarin sudah ya, sudah 2 grade ya Bu ya. Kelas 7 dan 8 sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan kelas 9-nya masih K13. Kalau kita melihat kenapa sih kok kurikulum itu berubah-ubah terus ya, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Zaman. Ya, sesuai dengan zaman. Zamannya selalu berubah. Kalau zaman dulu kita catat buku sampai habis CBSA, kemudian berubah lagi KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian berubah lagi kurikulum KTSP ya, KTSP, terus K13 terakhir. Kalau dirunut malah dari tahun 1945, dari 57 itu. Perubahan kurikulum di Indonesia dan rata-rata 10 tahun sekali. Padahal tahun 1984 itu ketika kita CBSA itu sudah diadopsi oleh Malaysia kurikulum kita malahan tahun 84. Nah, tapi kita meninggalkannya dengan memberikan arti catat buku sampai habis gitu. Baik, pada kurikulum Merdeka ini ada 5 intervensi yang wajib kita pahami. Yang pertama adalah peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, pembelajaran paradigma baru. Nanti di-share, bisa dicatat Bapak Ibu. Yang ketiga adalah PBD, perencanaan berbasis data. Dan keempat, digitalisasi. Kemudian kelima adalah pendampingan. Kita lihat dulu. Peningkatan SDM, kenapa diletakkan paling awal untuk perubahan kurikulum? Boleh saat ininya Bu? Satu lagi mana? Biar kalau ada yang mau kasih pendapat, mic-nya. Peningkatan sumber
daya manusia itu menjadi prioritas utama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana? Yuk silakan, Bu Yama boleh. Nyonya Hermansyah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami, dengan peningkatan SDM, dengan meningkatnya SDM, jadi kita itu kalau mau mengajar misalnya ya, SDM-nya itu harus sekarang ini Bu sudah S1 harus. Tidak boleh lagi, kalau dulu SMA bisa. Ya, SMP bisa. Nah, sekarang ini harus dia ada targetnya minimal S1. Semakin tinggi SDM-nya, insya Allah Makin baik. Makin baik cara mengajarnya. Itu menurut saya. Berarti dari pendidikan ya Bu ya. Dari pendidikan dulu. Dari pendidikan minimal sarjana S1. Yang lain boleh Bapak Ibu? Iya harus. Karena minimal kalau ngajar SMA nanti jeruk minum jeruk. SMA ngajar SMA. Yang lain boleh. Pak Heri. Jadi kan kita hebat ya Bapak Ibu, kemana ada Wiyata Provinsi sekolah kita ya, ada Wiyata Provinsi, kemudian ada 2C, ada CGP, PP, ada Bu Rindi, jelas hati-hati nyampaikan materi, ada PP beliau, ada calon guru penggerak, nanti disusul yang lain. Boleh Pak Marifat, monggo. Kenapa harus SDM itu meningkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diberikan kesempatan ini. Yang pertama, karena sumber daya manusia itu lebih utama atau ujung tombak dari kegiatan pembelajaran, maka dalam pelaksanaan hari ini SDM perlu diperhatikan. Yang akan disampaikan oleh Bu Mariama memang benar, tapi perlu penambahan melalui diklat-diklat dan sebagainya agar supaya pendidikan lebih maju. Ya, terima kasih. Terima kasih atas Bapak Ibu. Mereka itu Bapak Ibu. Dengan SDM unggul, ya, pendidikan pun akan maju. Karena guru adalah ujung tombak. Kita adalah orang yang pertama kali di lapangan. Ketika pendidikan di Indonesia merosot, tidak disalahkan. Pasti guru paling terlibat yang utama. Pasti itu Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengelak. Oh nggak bisa, banyak faktor iya, banyak faktor lain. Tapi kita adalah yang utama. Kita yang pertama. Karena anak-anak setelah orang tuanya sebagai guru, kita orang tua kedua di sekolah. Jadi ketika maju mundurnya pendidikan di Indonesia, kita ikut mewarnai. Makanya dari situ Bapak Ibu wajib SDM unggul ini. Kita wajib mengikutinya. Kita tidak boleh anti, tidak boleh tertutup, harus open minded, terbuka. Bagaimana mengikuti zaman, bagaimana belajar dengan yang lebih mudah, tidak apa-apa. It's okay. Karena pada saat dulu kita tidak ada. Zaman saya tidak ada handphone. Belum ada, masih surat-suratan gitu Pak ya. Oh iya, surat-suratan pakai gambar itu ya, di mesa itu kan ini masih seperti itu dulu. Diselipkan di sini. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Terang-terang aja. Karena perkembangan zaman. Dan kita harus mengikuti itu Bapak Ibu. Mungkin yang di sini rata-rata kelahiran 80, tapi masih seperti 17 tahun. Ya, rincang. Jadi SDM unggul itu yang utama. Dan ketika di satuan pendidikan kepala sekolah yang pertama, kepala sekolah ada driver kalau mobil besar, mobil kecil, mobil hebat. Ketika drivernya hebat, insya Allah akan sampai ke tujuan. Ya. Nggak bisa karena mobil hebat apapun, Rosalia megah, tapi nggak ada sopirnya, jalan nggak sopir mobil hebat. Jalan supaya masuk angin, istirahat dulu. Tapi walaupun mobil kecil, driver itu pelan-pelan, ayo kita ke arah sana, tahu tujuan mana yang akan dituju. Maka pertama kali adalah kepala satuan pendidikan. Kemudian dewan pembelajar kita sebagai guru. Kita yang akan kepala sekolah sehebat apapun tanpa dewan guru, tanpa kaur-kaur, nothing, nggak bisa. Ya, nggak bisa karena ibarat-ibaratkan kepala sekolah adalah kepala. Tapi Bapak Ibu kaur kurikulum, kaur kesiswaan, tangan kiri tangan kanan, kemudian
kemudian pembina OSIS dan terusnya. Itu adalah ciptaan bala badan. Baru kita bisa berjalan bersama. Nah, jadi kita adalah itu tanamkan dulu di dalam diri kita. Siapapun kepala sekolahnya, kita wajib support, kita wajib mendukungnya. Bagaimana untuk kemajuan di sekolah kita? Dan ingat, namanya belajar ya harus sepanjang hayat. Tidak ada waktu sudah terlambat, sudah tua, tidak ada lagi itu belajar, tidak Bapak Ibu. Terus kita sudah memilih, soalnya Bapak Ibu sudah memilih untuk menjadi pendidik. Kita tidak akan menjadi camat, ya Mas ya, tidak akan. Kecuali Bapak Ibu pindah ke struktural, baik sama bupati, masih banyak prosesnya. Baru mau jadi camat, tidak akan mungkin jadi dokter, tidak akan jadi polisi, jadi guru. Paling kencang Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu mau, kalau sekarang nggak mau, pening, banyak LSM. Pening. Ini sanggup jadi LSM, banyak LSM-nya. Salah satu ya Pak yang tidak mau menjadi kepala sekolah. Tapi paling tidak itu karirnya. Jadi ketika kita sudah melangkah, bismillah, minimal apa yang ada di hadapan kita dari 32 anak tadi ada 2 atau bahkan 1 pun yang berubah, itu sudah rezeki kita. Dulu saya niatnya begitu, makan dulu Bu Rindi. Ya Bu Rindi ya. Tadi mengajar dulu gimana Bu Rindi? Nyebelinnya. Artinya kan ada yang kita dapat. Walaupun dari 32 anak tadi nggak mungkin kita semuanya, nggak mungkin Bapak Ibu. Yakinlah. Terus ingatkan diri kita, tidak usah target kurikulum. Kalau saya dari dulu nomor 27 dari dulu, akhlaknya yang utama, karakternya yang utama. Bagaimana dia sopan santun. Jangan bosan Bapak Ibu mengingatkan anak, karena mungkin mereka tidak pernah dapat di rumah. Ya, kadang tidak ada figur untuk menjadi contoh. Pinter, santun, orang tuanya bagus pula, orang kaya pula. Ada sebaliknya. Masya Allah, sudah beling ya Bu ya. Luar biasa akan. Ketika zonasi, semua ikan boleh masuk. Ikan betok, ikan baung, ikan apa masuk. Kalau dulu kami milih baung aja, boleh masuk SMP 1 Martapura. Sekarang nggak bisa. Jadi visitasi, home visit itu hampir setiap minggu dilakukan oleh guru BK kami. Jadi setiap hari ibu laporan, izin Ibu home visit ke rumah Ananda, Andi. Di situ dilihat kondisi rumahnya, difoto oleh guru BK. Jadi kenapa dia nggak masuk sampai sekian hari? Itu dilakukan terus oleh guru BK. Dan beliau kadang-kadang jangan lupa, capek bener Bu, keluar Bu, tahan aku. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Yang penting get the point, sampai apa yang kita ajarkan pada hari itu anak dapat, anak masuk. Monggo Bapak kita pakai cara apapun, cara zaman dulu, cara modern, nggak apa-apa. Yang penting hari itu anak dapat apa yang kita ajarkan, mereka ngerti. Oh hari ini aku belajar pendidikan agama Islam tentang bagaimana niat mensolatkan mayat. Satu aja. Perkebunan kali ya. Apa di sini? Kalau digitalisasi di sini bagus nggak? Kurang. Nah, makanya tadi kan tidak pas. Kalau kita menggunakan modul ajarnya semuanya pakai internet, semuanya menggunakan, kan kurang pas. Pasnya pakai apa di sini? Sinyalnya kurang. Perkebunan bukan perdagangan? Bukan juga. Apa kita ini? Pertanian. Tani masuk. Persawah ya, pertanian mungkin. Nah mungkin kalau pertanian ya kita akan pakai yang di situ ya Bu ya, yang mereka. Tapi anak-anak suka ke sawah nggak? Nggak juga. Ke sawah nggak juga ya Pak ya. Nah, artinya ke sana kita tahu apa sih kegemaran anak-anak di sekitar kita ini, sukanya apa mereka? Nah negatif, kegemarannya, iya. Sukanya apa sih mereka ini, kalau kita ajak sini pasti mereka senang. Mungkin main bola gitu ya. Mungkin yang berkaitan dengan permainan, dengan olahraga, berkaitan dengan seni. Nyanyi juga enggak? Enggak juga. Seni, olahraga yang paling ini ya mereka ya. Artinya pembelajaran matematika harus banyak gerak mungkin agar bisa senang anak itu kan. Nah, kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, di sini
yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, untuk mengetahui apa sih kesukaan anak, bagaimana sih mereka ini, si A ini bagaimana, si B bagaimana, ini kita masuk ke assessment. Ya, assessment kita ada assessment, dulu menyebutnya assessment diagnostik. Kenapa sekarang disebut sebagai assessment awal? Karena tidak lagi pakai istilah itu, tapi menggunakan istilah assessment awal. Kami dulu sebelum kurikulum Merdeka itu sudah laksanakan di SMP 1 Martapura Bapak Ibu. Ketika PPDB kami sudah melaksanakan assessment, tapi hanya sebatas numerasi, literasi, dan baca tulis Al-Quran. Karena tujuan kami ketika melihat anak ini lancar bacanya, anak ini terbata-bata, nah, kami berkelompokkan itu saja, biar tahu kelasnya masuk ke kelompok mana dia. Bukannya mau mengelompokkan anak, bukan, tapi mempermudah dalam pembelajaran. Nantinya tahu anak ini begini. Karena ada yang anak itu benar-benar sampai tamat SMP membacanya tidak lancar. Ada itu di sekolah kami. Di kota loh Bapak Ibu, masih ada yang kayak seperti itu. Nah, apa tindakan sekolah untuk mengatasi hal tersebut? Kami membuat surat keterangan. Karena memang di akhir rapor, bagian rapor itu kami ada deskripsi anak. Nah, di situ menceritakan si Ahmad dia hobi begini, rajin ikut kegiatan ekstra ini terus. Nah, nanti itu yang akan dipakainya untuk ke SMA. Jadi orang tua kami panggil, Bapak, Bu, anak Bapak Ibu itu sudah kami ajari. Ada guru bahasa Indonesia Bu Ulan itu Bapak Ibu, sampai tiap hari ya Bu ya, Bu Ulan itu setiap istirahat meluangkan waktu mengajari anak yang tidak bisa baca tadi. Tapi sampai 3 tahun ternyata masih belum lancar. Dia bukan cacat diaksleksia, itu bukan, karena dia tahu huruf. Tapi ketika menggandengkan tidak bunyi, tulisannya bagus tapi tidak bisa dibaca, dia mencontek misalnya. Jadi itu tadi siasat kami memberikan surat keterangan atau memberikan rekomendasi kepada sekolah yang dituju. Jadi jangan diperlakukan sama anak ini. Ketika belajar biasa dia, tapi ketika ulangan kita ambil nilai apa yang disukainya. Dia suka membuat kertas origami itu, dia rajin membersihkan halaman. Nah, dari situ nilainya. Yang matematika lewat, tidak masuk. Tapi tetap tidak sama ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang akademiknya bagus. Nah, ini Bapak Ibu. Oh ya. Ya. Oh, boleh. Ke atas, Bu. Yang mana? Dulu Bapak Ibu kita menyebutnya dengan 8 standar SNP, ya, standar nasional pendidikan. Ada apa dulu Pak Marquat? Ada penilaian, ada ini visi misi ya, kemudian ada 8 standar itu, standar isi, standar penilaian, standar proses, standar sarana prasarana, ya, dan sebagainya sampai 8 standar itu. Sekarang masuk ke dalam rapor pendidikan. Nah, kalau dulu apa Bu bedanya 8 standar dengan rapor pendidikan? Dulu tidak ada rekomendasi. Jadi kita sering mengobati bukan yang sakit. Kita tahunya 8 standar itu yang kita lakukan ke fisik terus misalnya. Nah, kita tingkatkan ke fisik terus, padahal yang harus diperbaiki justru bukan hanya fisiknya. Nah, ini kita kelebihannya, ada rapor mutu, ada rapor pendidikan Bapak Ibu. Ketika di rapor pendidikan itu ada, kita lihat dulu yang bawah ya, ini rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah, bisa dibesarin enggak Bu? Itu rapor pendidikan SMP Negeri 1 BP Bangsa Raja. Semua udah lihat belum? Sudah ya, udah lihat semua ya. Yang untuk di rapor pendidikan itu ada 3 warna Bapak Ibu ya. Ada 3 warna, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oh tidak, merah, kuning, hijau saja. Merah artinya berarti bahaya, kurang. Kuning waspada,
hijau baik. Ketika rapor kita warna 3 tadi, kita lihat di mana merahnya. Nah, untuk SMP kita, SMP Negeri 1 BB Bangsa Raja itu merahnya pertama pada literasi ya Pak ya, literasi, numerasi kan udah. Ya. Kemampuan literasi murid di sini merah kurang. Kemudian karakter murid juga kurang. Kemudian kondisi kebinekaan sekolah hijau baik, alhamdulillah ini Bapak Ibu. Kemudian kualitas pembelajaran ini juga sedang. Terus kondisi keamanan sekolah kuning, nilainya sedang, dan kemampuan numerasi murid merah. Bu, ini kan murid semua, nggak ada yang guru. Kenapa kami yang repot-repot? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Yang merah kan rapot anak nih. Kenapa kok harus kami yang meningkatkan? Iya, ya, karena kita tadi ujung tombaknya Bapak Ibu ya. Kenapa numerasi anak rendah? Kenapa literasi anak rendah? Ya, karena balik ke kita, belum balik ke kita. Tapi kalau anak orang, kalau ya di tentara, anak siapa itu? Bukan sekolah di mana? Ya Bapak Ibu ya. Biasa itu Bapak Ibu. Bukan anak nakal, sekolah di mana? Siapa gurunya? Kalau dia nakal, kalau dia hebat, orang tuanya yang ngapal. Bapak itu resiko guru. Nah Bapak Ibu, di sini kita lihat kita ada 3 yang merah, 2 kuning dan 1 hijau. Kami pun belum tahu nanti SMP 1 Martapura itu Bapak Ibu. Kemarin alhamdulillah kalau kami hijau semua, ada yang kuning itu 1, justru pada kualitas pembelajaran. Makanya di situ kami ambil untuk kinerja. Nah, kita ambil pada siklus pembelajaran dengan apa Ibu yang kedua? Kelas ya, apa namanya? Keteraturan kelas. Itu bagian dari siklus pembelajaran. Kami justru kuning di siklus pembelajaran. Nah, padahal menurut saya nih guru-guru udah luar biasa jungkir balik menggunakan media segala macam. Jadi justru di situ masih kuning. Tahun ini nggak tahu kami juga. Nah, kita lihat rapot Bapak Ibu yang merah di sini. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter. Nah, untuk mendapatkan raport pendidikan ini sebenarnya tidak fair ya Bapak Ibu ya. Kami 840 siswa, hanya diambil 45, yang 5 cadangan, 45 sampelnya. Yang diambil itu pun anak kelas sedang ke bawah. Ya, paling dari 45 tadi yang pintar 2 atau 3, yang lain jauh. Dan saat ini kalau siplah udah Pak ya, udah siplah ya untuk pembelanjaan ya Pak. Udah. Kami juga belum seluruhnya, tidak bisa semua siplah. Assessment berbasis Android. Kalau sekolah kita memang susah sinyalnya ya jangan dipaksakan Bapak Ibu untuk kita menggunakan Android. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi digitalisasinya paling tidak, kan anak-anak sekarang semua punya WA, semua punya Facebook, semua punya IG. Dari situ bisa Bapak Ibu memanfaatkan. Ngasih tugas anak lewat nggak apa-apa, bisa manfaat, itu sudah digitalisasi. Bagaimana biar anak-anak suka, karena ada PR ya, lihat di IG Ibu. Nah, mungkin dia terus pengen ya, lihat di Facebook Ibu. Yang belum berteman dengan Ibu, teman dulu, nanti tugasnya cek di sana. Nah, minimal itu sudah 1 kali, kita sudah pernah melaksanakan digitalisasi. Biar anak minimal tahu pemanfaatan sisi lain dari IG, dari Facebook, dari WhatsApp dan sebagainya. Kemudian lagi kalau kita di PMM itu luar biasa ilmunya, banyak betul di PMM Bapak Ibu. Berapa yang paling banyak di sini sertifikatnya? 10? 15 ada ya? Nah, itu udah. Harusnya kasih reward Pak yang 15 Pak. Kasih reward. Yang paling sedikit yang 1 ada, yang 0 belum ada. Nggak ada ya, sudah semua minimal ya.
Itu teruskan Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan tidak ada perubahan. Itu banyak betul ilmu di PMM itu. Teman kembali lagi kita suka malas bacanya ya. Padahal luar biasa ilmu di sana banyak sekali. Kemudian juga terakhir ya sudah digitalisasi. Apa namanya Bapak Ibu? Terakhir Bu? Ya ini pendampingan coaching. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama peningkatan sumber daya manusia, kemudian pembelajaran paradigma baru, kemudian PBD atau perencanaan berbasis data, kemudian digitalisasi, dan terakhir pendampingan. Nah, ini kita coba nanti sampai Juli Desember. Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan, ada apa, kita tetap sharing. Kita sampai di bulan November karena Desember adalah pelaporan sudah. Silakan ketika kami bisa bantu, insya Allah kami bantu. Kalau kami tidak bisa, ya namanya kita sama-sama, iya statusnya sama-sama statusnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama status kita, hanya berbagi praktik baik, sharing. Kami yang lebih dahulu mengikuti kurikulum Merdeka, itu saja lebihnya, yang lain tidak ada, kita sama Bapak Ibu. Oke? Any question? Sebelum saya tutup, lanjut. Banyak ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup? Tanya dulu gitu Pak. Atau ada yang mau cerita? Boleh? Cerita Ibu, apa Bu Desi? Mau coba? Ibu, siapa sebelah Bu Desi? Bu Lucy, coba Bu Lucy. Apa mau ceritain? Boleh Bu Lucy. Pengalaman apa yang berkesan di sini? Kan udah berapa tahun Bu Lucy di sini? 18 tahun. Nah, 18 tahun. Berarti udah hafal betul. Yuk silakan Bu Lucy. Apapun boleh. Terserah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk atau berdiri Bu? Perkenalkan Pak, nama saya Luciana Dewi. Di sini saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia ya. Sudah lama Bu di sini, kebetulan juga rumah saya tinggal juga tidak jauh dari sekolah ini Bu. Cuma berapa langkah Bu sudah sampai. Yang ingin saya curhat ya Bu ya sebenarnya. Di sekolah kami mungkin Ibu sudah tahu sendiri bagaimana kondisi siswa yang latar belakangnya didominasi dengan istilahnya itu kebanyakan suku Komering Bu, dibandingkan dengan suku yang lain seperti Jawa yang dari dalam-dalam itu Bu ya. Nah tetapi Bu, kalau dulu itu mungkin dominan yang nakal-nakal itu istilahnya yang bermasalah itu, kalau dulu itu lebih dominanlah anak-anak yang dari sini yang Komering istilahnya Bu ya, dibandingkan dengan yang asalnya dari suku Jawa. Nah tetapi sekarang Bu, sekarang ini itu sudah hampir sama Bu, antara anak-anak yang asalnya dari Komering atau dari Jawa itu sudah sama. Yang bolos, yang sering bolos, yang sering tidak masuk itu tidak hanya dari anak-anak Komering, lingkungan Komering Bu, tapi juga dari Rawasari, dari Surya Menang yang latar belakangnya Jawa tadi Bu itu. Kemudian cek dulu Bu ya, siswa itu di dalam itu misalnya kelas 8A itu jumlahnya ada 28 di absen. Kemudian ada beberapa siswa itu yang tidak ada di dalam kelas Bu. Itu sering Bu terjadi di sekolah kami Bu ya. Yang biasanya itu anak laki-laki yang tidak ada di dalam kelas. Nah, beberapa guru teman-teman itu juga sebenarnya sudah sering Bu ya. Begitu kita masuk belajar sudah diwanti-wanti. Kebetulan yang dekat-dekat di sini rumahnya sudah pernah saya antisipasi. Nah, kalau pelajaran Ibu kamu tidak masuk, langsung saya datangi rumah kamu. Langsung saya kasih tahu orang tua kamu kalau kamu di sekolah itu tidak masuk kelas alias bolos. Pernah seperti itu Bu? Mohon maaf segala kekurangan ya Bapak Ibu, dan ingat kita tetap kolaborasi
kita sharing. Jadi jika ada pertanyaan yang lain masih banyak waktunya. Oke, demikian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina ahya'i min awal fil masyariqil ardi wal maghribiha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ada acara inti. Kami serahkan kepada tim dari SMP Negeri 1 Martapura. Pada Bapak Ibu disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat sekalian. Perkenalkan, saya Diana Aprilia, guru di SMP Negeri 1 Martapura, mengampu mata pelajaran informatika. Ada di sini guru informatika? Salam kenal Bapak. Sudah tergabung di WA grup Oku Timur, MGMP Oku Timur? Kemarin sempat tergabung karena WhatsApp-nya itu log out sendiri, Oh, gitu. jadi out semua. Oh gitu. Boleh nanti digabungkan kembali ya. Baik. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Haja Sugiani Natalia MPD. Nah, sejenak kita akan meregangkan sedikit otot-otot badannya. Silakan diminta, atau Bapak Ibu masih mau minum atau nyemil dulu? Sudah ya, baik. Untuk ke sesi berikutnya kita perenggangan dulu otot-ototnya. Silakan boleh berdiri dan berjarak. Kita santai sejenak. Ya Bu ya. Ayo gerakan badannya Bapak Ibu. Pinguin. Gaya pinguin. Gaya pinguin. Kiri. Lanjut. Tangannya digerakkan. Kaki-kaki digerakkan. Tangan ke depan.
Enggak Bu? Beduk. Putar kembali. Putar tangan sebelahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Diana yang telah memberikan waktunya. Izin Bapak Ibu ya, sebelum saya di sini ditugaskan menyampaikan materi pengimbasan, saya akan memperkenalkan. Ini itu. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, karena tadi Bu Diana di depan juga diperkenalkan oleh Pak Ridwan. Pak Ridwan ini dulu kawan ya, kawan waktu masih sama-sama menjadi guru. Nasibnya berbeda. Beliau jadi kepala sekolah, saya masih jadi guru. Perkenalkan, nama saya Ali Irham. Ya, Ali Irham, saya mengajar di SMP Negeri 1 Martapura, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Kira-kira di sini selain Bu Sugiarsi, kalau Bu Sugiarsi sudah paham. Ibu, Bu siapa Bu? Bu Desi. Siapa lagi Bu? Ada lagi Bu? Pak Marjani. Selamat berjuang menginggriskan anak-anak. Membuat anak senang belajar bahasa Inggris itu adalah sudah syukur. Saya tidak perlu target yang muluk-muluk. Makanya dulu ada Eptanas, dulu Eptanas ya, kalau saya ngajar. Eptanas itu nilai bahasa Inggris selalu kecil. Gak pernah nyampe ada yang dapat 90 gitu. Paling satu 70 itu udah hebat. Zaman dulu Eptanas, ya Pak itu ada. Kalau MTN dulu. Makanya kata kawan saya itu ada satu bilang, kenapa bahasa Inggris kalau di Eptanas kan? Karena anak-anak nilainya kecil-kecil. Tapi alhamdulillah tidak ada lagi sekarang, karena sangat dihapus. Walaupun ya, ujian nasional juga dihapus. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajar di SMP 1 kurang lebih hampir 25 tahun ya, kurang lebih. Cukup tua ya jadi ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengenal, kalau saya kira di sini sudah berapa tahun melakukan atau menggunakan IKM ini, implementasi kurikulum merdeka ini sudah 1 tahun setengah ya. Tahun kedua berjalan ya. Jadi berarti sudah paham ya tentang kurikulum merdeka itu, di dalamnya tugas kita sebagai guru itu sudah paham betul ya. Terutama dalam menyusun perangkat ajar kita. Ya, sudah Bu Sugiarsi. Ya. Saya kira di sini ada Bu Sugiarsi, guru penggerak, ada guru pengajar praktik. Dari situ belajar. Jadi di sini saya akan berbagi. Saya tidak merasa kok bisa juga. Sama-sama kita belajar. Saya juga belajar. Kenapa pada waktu pertama kali, ini cerita pengalaman dulu, pada waktu pertama kali ditunjuk sebagai guru sekolah penggerak dulu, kami ini cuma di WA-in oleh pejabat di Kementerian ya. Besok ikut kegiatan dibedah sendiri. Apa pendapat Bapak Ibu? Jadi diberi kebebasan. Nah, intinya dalam kurikulum merdeka ini langsung ke materi kami dasar. Ya. Bapak Ibu, sebelum intinya apa? Paling yang harus dikerjakan oleh guru itu apa? Sebagai guru ya, sebagai guru sebelum mengajar, membuat apa ini? Iya, RPP kalau kita dulu ya, RPP atau sekarang disebut dengan modul A. RPP sama modul ajar itu pembuatnya. Tidak dibebani oleh administrasi.
Komplek mana Bu? Enak itu ya? Iya, namanya modul ajar ya komplek, lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Dapat waktu itu kami berusaha menerjemahkan sendiri, mentafsirkan sendiri. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, kita diberi namanya CP, capaian. Ya. Capaian pembelajaran itu kalau dulu disebut dengan KI atau KD, KI, KD. Enakan mana? Dulu atau sekarang ya? Enak dulu. Dulu ada KI, ada KD. Kita tinggal nyusun aja. Yang materi juga ada, jelas di situ. Tinggal nyusun. Ya, sekarang enggak. Ya, kita pecah. Capaian pembelajaran. Nah, setelah capaian pembelajaran disusun ke TP, ATP. Ya. Kita buat TP dulu, tujuan pembelajaran, kemudian ATP, alamat tujuan pembelajaran, dan baru ke modul ajar. Tambahan lagi kita disuruh buat assessment. Assessment sebelum mengajar itu ada assessment apa namanya? Awal ya. Dulu namanya pada urutan pertama itu diagnostik. Keren ya, istilahnya keren, diagnostik. Berarti kayak kita ini sebagai psikolog mendiagnosa apa kelemahan anak kita, baru kita kasih obat gitu ya. SD ya, baru kita fase D hingga SMP. Bapak Ibu sudah mendownload CP terbaru yang dari PSKAP nomor 32. Ini yang terbaru. Itu kayaknya berbeda, ada beberapa materi yang berbeda. Jadi Ibu harus update dulu. Ya, terbaru seperti Ya. IPS yang misal ya. Iya. IPS informatika juga. Ya, berubah ya. Kalau bahasa Inggris kayaknya aman. Bahasa Indonesia yang lain coba itu dibuka dulu. Karena itu penting. Karena rambu-rambu kita, pemerintah cuma kasih itu. Ya, ini ada CP, duduk bersama antara guru mata pelajaran baik kelas 7, 8, 9 ya. Baru kita merumuskan CP. Di dalam CP ini ada elemen-elemen ya. Elemen-elemen, kalau bahasa Indonesia ada elemen apa Ibu? Bahasa Indonesia yang baca, menulis, apa? Menyimak, ada berbicara dan sebagainya. Nah ini di elemen. Lanjut ya Bu, lanjut. Lanjut aja. Kita tidak perlu membedah CP karena CP ini kita tidak perlu membahas apa itu CP ya. Karena CP itu sudah diberikan oleh pemerintah. Ini tidak usah juga karena komponen CP. Nah tugas kita sebagai guru ya, kalau kita sudah dapat CP, capaian pembelajaran, jadi Bapak Ibu harus bawa CP harusnya ya, bawa CP, kemudian duduk bersama satu rumpun mata pelajaran baik kelas 7, 8, 9, kemudian berdiskusi ya, diskusi menentukan apa itu tujuan pembelajarannya yang akan kita capai. Di kelas 7 apa, di kelas 8 apa, di kelas 9 apa. Jangan bekerja sendiri-sendiri ya. Sebaiknya kelas 7, 8, 9 duduk bersama. Kita tentukan ya. Kita tentukan materinya apa ini. Di dalam penyusun tujuan pembelajaran ya. Karena apa? Di dalam penyusun tujuan pembelajaran ini kita harus tahu kompetensinya apa. Di CP itu ada kan ya. Di CP itu ada namanya ruang lingkup materi dan kompetensi. Maka di situ kita harus membedah CP itu materinya terlebih dahulu. Materinya apa saja? Yang akan kita ajarkan di kelas 7 apa? Yang kelas 8 apa? Kelas 9 apa? Gitu. Kalau kita berdiri sendiri, Malu-malu. tidak ada. Ini kelas 7, kelas 8 Bu ya. Yang sekarang sudah, enggak maksudnya yang Jenjang 78 ya. 78. Kelas 9 siap-siap tahun depan gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini nanya sampai sudah. Silakan dipersilakan nih Bapak Ibu.
yang ada unek-unek bertanya bagaimana membuat perangkat ajar. Mudah-mudahan bisa kita sharing bersama ya, Mr. Ali ya. Sharing. Kita di sini sharing, ya Bu ya. Kalau saya dulu pertama kali membuat model. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 BP Bangsa Raja Bapak Ridwan SPD, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Martapura Ibu Hajah Sugiani saya boleh ngomong? Bapak Ibu ya, perkenalkan saya Siti Maisarah, guru IPA. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Martapura itu tahun 2021. Jadi baru. Saya nama di SMP Negeri 2 BP Priuk, dan ibu yang lain adalah ibu saya ya, karena Pak Herman itu adalah kepala sekolah saya. Iya, dengan Pak Ridwan ini sebenarnya saya kenal banget sama Pak Ridwan. Dulu saya kenal Pak, saya masih gadis ya, tahun 2006 sama-sama menjadi bendahara. Dia masih di SMP 3 BP Priuk ya Pak ya. Itu ya, saya SMP 2 BP Priuk. Kami padahal sebenarnya sering ngobrol. Kalau ada monet itu kami sering obrolan, tapi kayaknya Pak Ridwan lupa ya sama saya. Lupa. Banyak Bu. Iya. Nah ini kalau dibilang apa ya, pengalaman, saya masih banyak kekurangan Bapak Ibu ya dibandingkan dengan beliau-beliau ini. Tapi tidak tahu kenapa Ibu Hajah Sugiani kok percaya dengan saya ya. Beginilah saya. Tapi mudah-mudahan kita sharing Bapak Ibu ya, sama-sama belajar. Saya belajar ya, Bapak Ibu juga belajar. Tadi sudah mengatakan bahwa ternyata sudah berjalan P5-nya. Ada yang bilang modul proyeknya. Bapak Ibu buat modul proyek ya? Buat tapi asal punya model aja. Iya. P5-nya ada asesmennya enggak Pak? Belum ada. Baik, nanti kita belajar membuat modul proyek, atau nanti akan saya tampilkan modul proyek yang saya buat ya Pak ya, ibu-ibu juga. Tapi sebelumnya untuk apa ya, karena ini materi tentang P5, konsentrasinya biar penuh, kita nyanyi dulu boleh nggak? Saya nggak pintar nyanyi, tapi kalau Bapak Ibu ikut nyanyi pasti nanti suaranya jadi bagus ya. Suara saya kan keren. Nyanyinya tentang P5, dimensi profil belajar Pancasila. Tahu semua ya? Pasti yang ngajar kelas 7 ini sering nih ngajari anak nyanyi tentang profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Gimana nyanyinya? Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tumbal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak tahu 6 dimensi profil belajar Pancasila. Visinya di situ. Kurikulum Merdeka itu adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Baik, kita langsung ke materi, insya Allah nggak akan lama. Orang IPA itu nggak suka ngomong lama-lama, biasanya langsung to the point. Saya mengajar juga seperti Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak itu kalau ngomong saya, Bu, ke greenhouse Bu, saya ajak ke greenhouse. Saya nggak peduli materi saya masih banyak atau enggak, yang penting anak happy ya. Oke. Apa itu tujuan P5? Ternyata kita itu Bapak Ibu ya, jangan hanya mengajarkan teori saja ya. Karena kalau kita hanya memberi pengetahuan kepada anak ya, tidak pernah praktek apa yang kita ajarkan, teori yang dia dapat, makanya tidak akan tercapai ya.
Tujuan P5 adalah membantu murid menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu membentuk pelajar yang memiliki karakter, profil pelajar Pancasila dengan mencakup 6 dimensi. Nah, kalau kita teori terus, kita kasih pengetahuan terus, ini tidak akan terwujud. Nah, bentuk pelaksanaan P5 melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Apa itu? PJBL, Project Based Learning. Bapak Ibu sudah sering melakukan pembelajaran dengan model Project Based Learning? Sudah pernah? Guru Pak misalnya anak disuruh buat karya Asmaul Husna, kaligrafi, ya. Guru IPA misalnya membuat penelitian tanaman bawang merah, cabai, dan tomat itu lebih cepat mana pertumbuhannya. Itu juga sudah proyek, ya. Kalau PJLK misalnya membuat lapangan sepak bola, pernah ya Bapak Ibu? Berarti sudah pernah semua. Hodoh. Oke, untuk waktu proyek ada panduan, ya. SMP Bapak Ibu, kita ada undang-undang baru bahwa semua mapel ini per tahun untuk P5-nya adalah 36. Dalam 1 tahun 3, ya. Waktunya boleh 2 tema itu di semester ganjil dan satu tema di semester 6. Ya. Untuk jumlah CP-nya nanti di semester genapnya 16 atau dibagi rata 24, berarti 12 2 tema. Kemudian nanti di semester genapnya 1 tema 2. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Kemudian yang keempat, mata pelajaran berbeda. Kalau dulu satu tema itu kolaborasi beberapa mapel. Misalnya gaya hidup berkelanjutan membuat kompos. Itu kolaborasi mata pelajaran IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan prakarya. Tapi sekarang ini sudah ada aturan baru, semua mapel itu berkontribusi Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimana kita mengatur waktu pelaksanaan proyek? Ini ada 3 pilihan. Yang pertama, tentukan 1 hari khusus dalam seminggu itu untuk melakukan proyek. Misalnya Ibu tentukan setiap hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu itu pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, alokasikan 1-2 JP di akhir pembelajaran khusus untuk pelaksanaan proyek. Baik, tadi sebelumnya saya sudah memperkenalkan terlebih dahulu ya, saya Diana Aprilia, saya mengajar informatika. Kemudian dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan digitalisasi sekolah ya, di mana penerapan yang sudah kita lakukan di sekolah itu seperti dalam pelaksanaan asesmen di awal pada saat PPDB itu sudah kita mulai, di mana kita menggunakan aplikasi Aku Pintar yang bisa kita gunakan. Ini kita gandeng sama guru BK. Kebetulan ininya juga BK ya, yang kurikulumnya BK. Bukan IPS, maaf. Saya kayaknya ngeliat wajah anak saya dulu di sini. Ini ya. Anak saya SMP dulu, seperti yang tadi. Berarti ya, karena diingat sama gurunya. Apa paling pendiam? Ada 3 kan di sini
ya? Masih cari jodoh Bu. Masih cari jodoh. Oke, baiklah. Kita carikan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kriterianya mau seperti apa? Ya. Tinggi, putih, nurut, jadinya. Alhamdulillah. Ini putranya Bu, keponakannya Bu Yayu. Kalau di SMP unggulannya itu Pak Barudin ya, Pak Barudin, guru olahraga. Iya, ketahuan ya jadinya. Iya, orang dua, tapi sekolah waktu di ibu senior saya di di program guru penggerak ada teman saya juga. Boleh ya bilang temannya, kita teman kan? Kita semua ya. Ingat Bapak Ridwan ya. Digitalisasi. Baik, Bapak Ibu penilaian di sekolah menggunakan apa? Aduh lah itu. Pakai Kertas, baik kertas. atau mas sudah baik. Kebanyakan pakai kertas. Oke, tidak apa-apa. Semuanya pada intinya kan kita mau mengukur ketercapaian kemampuan anak ya. Mau dia pakai kertas atau pakai media itu hanya lantaran atau pendukungnya saja. Tapi kalau misalnya bisa Bapak Ibu ya, tadi saya mendengar bahwasanya anak-anak itu tidak betah di kelas. Mungkin kita bisa flashback ya Bapak Ibu. Kita refleksi juga. Bagaimana proses pembelajaran kita di dalam kelas? Apakah monoton begitu saja? Model sama gitu aja dari pagi sampai siang. Nah, mungkin di situ kebutuhannya. Ya salah satu kebutuhan anak tadi dia pengen yang sesuai dengan zamannya. Ya, era kita beda dengan era anak-anak sekarang. Iya. Bahkan kalau kita mau jujur ya, saya guru informatika nih, ya Bapak ya. Kadang dibilang paling ngerti semua nih. Padahal ya belum tentu Bapak Ibu. Ya, anak kita itu bisa lebih tahu duluan. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Bahkan kalau disuruh bikin video kerenan buatan mereka, benar nggak? Nah, jadi Bari coba kalau yang tadinya lagi tren apa, ya boleh dicoba. Nah, ini adalah salah satu contoh dari digitalisasi sekolah. Ya, tidak harus yang muluk-muluk mau pakai kabel, wifi, nanti kendalanya jaringan, nggak bisa juga dipakai. Ya, nah jadi mari kita mencoba ke arah yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu digitalisasi tadi dengan perlahan-lahan. Ya, jangan langsung nggak bisa juga. Ya, jadi berproses. Bapak Ibu, saya izin karena kaitannya juga dengan digitalisasi. Bapak Ibu boleh keluarkan handphonenya atau laptopnya. Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi, sudah menggunakan akun belajar ini kan? Sudah? Oke, boleh dikeluarkan handphonenya. Kemudian di sini nanti kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Lumayan, 8 JP bisa masuk ke RKK. Karena ini misi juga izin Ibu yang pengimbasan Gemini. Mungkin ada yang di sini ikut nggak? Boleh. Ya bisa bikin untuk penilaian, kemudian untuk bisa artikel atau materi itu bisa kita buat dari aplikasi Gemini. Bisa. Kalau yang itu mungkin akun belajar. Ya oke. Install saja. Sudah. Iya. Gemini sudah. Iya lain kali. Lalu akunya buka. Sudah berhasil. Innova. Ya, yang pakai laptop lebih enak pakai laptop, lebih luas. Dari suhu. Hah? Oh, kan dengan senang hati. Ya, Alat aku yang belajar. digunakan untuk mengukur suhu adalah enak. Terus yang mana kan? Bisa. Udah. Kalau buat apa masukkan situ kelola? Masukkan cak mana? Kita buat apa bayar? Beri deh. Buat Nggak apa? ngerti apa? Apa? Nggak minta apa, minta berasa, nggak bisa. Apakah Anda bantu saya bisa
lah, minta apa? Minta istri. Oke, di sini kita mainnya di kata kerjanya atau kata petunjuknya. Mau apa? Coba contoh aja. Bapak Ibu bikin perangkat ajar atau modul ajar sesuai dengan materi Bapak Ibu. Masukkan kata kerjanya di situ. Karena kita meminta bantuan pihak Gemini, maka kita sebut namanya. Gemini, buatkan saya perangkat ajar mata pelajaran IPA kelas 7. Ada perintahnya. Tentang apa? Terus apa? Nah, seperti apa yang Ibu harapkan, Bapak Ibu harapkan terhadap Gemini tadi. Yaitu enggak dianjurkan. Nanti kena marah Bank Indonesia. Terus. Iya ya. Cepet kan LKPD-nya dari ini apa? Mana LKPD? Belum ya? Belum. Oke. Boleh turun ke atas tadi Pak. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwasanya kita tidak hanya satu kali aja udah dapat langsung kita ambil semua, jangan. Tapi kita mesti cross check dulu apakah sesuai dengan kondisi kita. Di situ di atas Bapak ada keterangannya, tampilkan draft, ada di pojok kanan. Nanti Bapak Ibu kalau sudah memasukkan kata perintahnya memberikan beberapa pilihan 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3 tadi Bapak pilih baca dulu satu-satu. Oh yang satu ini kayaknya belum pas, berarti kita masih punya 2 pilihan. Draft kedua, kemudian hasilnya juga belum pas nih, kita pindah ke draft ketiga. Kamu ngomong lah. Bisa.